Yang mereka itu ketemu nggak sama yang sepasang Itu dia. Gua bahas di situ mereka nggak ketemu. Nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga. Loh, nggak ada, Wak. Nggak ada. Ya maksudnya sepasang Pasangan lansia lah lah. ya. Lansia lah yang umur 50-an turun. Nggak ada, Nggak Wak. ketemu. Sahabat Kegelapan, kali ini kembali kita kedatangan seorang narasumber yang memiliki hobi pecinta alam, yang seringkali naik turun gunung, di mana banyak-banyaknya kejadian unik, mencekam, dan menakutkan pada saat beliau naik ke gunung. Ya, untuk lebih lanjutnya kita langsung aja ke narasumber kita. Yuk, Kang Ahmed, silakan. Bagaimana nih ceritanya awalnya? Awalnya aku udah lama banget, lumayan lama naik gunung. Tapi ada beberapa kejadian yang menurut aku janggal. Mm-mm. Ada juga yang aneh, tapi yang paling aneh itu kira-kira 2 tahun ke belakang. Oh, masih anget ya? Iya, lumayan lah. 2 tahun ke belakang, aku planning naik gunung sama teman-teman, kisaran 5 orang kalau nggak salah. Salah satu gunung di Jawa Barat yang terkenal tapi jarang banget didaki. Jadi aku udah 2 kali ke sana, dua-duanya trouble. Dua-duanya nyasar, dan ini yang ketiga. Aku coba lagi, nggak terlalu tinggi sih. Ketinggian berapa itu? 1000 lebih lah. 1000 lebih ya. Ya. Tapi bagi aku nggak tahu kenapa punya keanehan tersendiri. Keunikan ya. Keunikan, iya benar. Ada sesuatu yang menurut aku tuh serasa pulang ke gunung, serasa di rumah. Makanya selalu terjadi sesuatu yang ya agak janggal. Agak janggal. Dan itu kejadian lagi pas yang ketiga kalinya 2 tahun yang lalu. Aku naik hari Sabtu, itu akhir bulan, weekend. Aku naik, planning dari rumah sama anak-anak, pagi-pagi berangkat seperti biasa. Ya, perjalanan kisaran 3-4 jam Sampai ke puncak. sampai ke base camp. Oh, sampai ke base camp. Nah, sampai ke base camp tuh 3-4 jam, kurang lebih nyampe base camp tuh sebelum tengah hari. Jadi kita bisa istirahat, sholat dulu, makan dulu. Habis itu udah prepare semuanya, mulailah kita trekking. Jalur pendakian kisaran jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 siang. Jam 2 siang, kurang lebih jam 2 siang lah. Kita naik, cuaca udah mulai agak gerimis. Tapi anak-anak oke lah, aman. Anak-anak. Kita naik jam 2, naik. Baru nyampe pos 1, gerimis udah mulai gede tuh. Udah mulai gede. Dan disitulah mulai kejanggalan yang aneh. Aku mulai trouble. Aku udah kepala puyeng, badan lemah, lesu. Gua bilang, ini ada apa? Tapi padahal sebelumnya badan fit ya. Badan fit ya. Sebelumnya fit. Tiba-tiba jadi down. Tiba-tiba ya. aja baru juga di pos 1 kejadian tuh. Dan anak-anak kaget.
Makanya kita putusan buat berhenti dulu di pos 1 sekalian nunggu hujan reda. Anak-anak juga ngomong, "Wah, lu gimana? Bisa naik nggak?" kata anak-anak. Gua bilang, "Kayaknya sih nggak bisa, gua turun aja deh." Kira-kira jam 2:30 lah, jam 3 kurang sedikit, aku mutusin buat turun. Aku telepon ranger waktu itu pakai HT, karena waktu itu kan sinyal handphone udah mulai jelek, jadi pakai HT. Jadi turun dibantu sama ranger. Bantu sama ranger turun. Dan teman-teman aku yang 4 orang tuh lanjutin. Tetap naik. Tetap naik karena udah keputusan bareng. Aku turun aja ke base camp, mereka naik. Dan mereka tuh rencana tuh ngecamp di pos 4 kalau nggak salah. Aku turun lah jam 3 tuh turun, balik lagi ke base camp. Nyampe base camp tuh gak beberapa lama hujan gede. Gede banget, segede-gedenya. Jam 4:30 lah, 4:30 hujan berhenti. Aku udah istirahat, udah makan, udah ngopi, Energi udah balik lah energi ya. udah balik, udah nyantai. Aku tuh pikir-pikir, aku apa mau tidur di base camp, apa mau lanjut naik, nyusul anak-anak, aku bilang gitu. Tiba-tiba banyak pendaki yang turun. Karena kan posisinya udah berhenti, hujannya udah reda, banyak yang turun. Adalah yang ngobrol sama aku, 2 orang, sepasang suami istri, lumayan udah berumur lah, 50-an lah. Dia dari Bandung, ngobrol lah sama aku. Dia bilang, karena mungkin dia orang Sunda, dia bilang, "Kang, Akang mau naik? Apa udah turun?" Dia bilang. Aku bilang, "Aku udah naik Pak, tapi nggak sanggup balik lagi." Aku bilang, dia kok merasa ngelihat aku tuh kayak aneh gitu loh. Kok turun lagi? Emang nyampe pos berapa? Dia bilang begitu. Baru pos 1 Pak, tapi ada trouble, aku bilang. Terus istrinya jawab juga, "Loh kok nyampe pos 1 udah trouble, emang ada apa? Ada sakit kah?" kata istrinya. "Enggak juga sih Bu, cuman aneh aja gitu, nggak kuat aja. Tapi kok saya lihat baik-baik aja," kata si istrinya. "Iya," si bapak juga menimpali. "Iya loh Kang, kelihatannya oke-oke aja." Mendingan kalau Akang udah siap mental, fisik oke, mending berangkat, naiklah. Kayaknya sih keburu. Peralatan lengkap sih Pak, aku bilang gitu. Dari mulai headlamp, dia mulai perbekalan, semuanya lengkap Pak, aman, aku bilang. Si Bapak udah, mending berangkat aja, aku juga bilang begitu. Aku bilang, "Ya udah Pak, makasih atas sarannya. Ya udah hati-hati aja Kang kalau mau naik. Mudah-mudahan ketemu sama temennya. Emang janjian di pos berapa?" Mereka sih janjian pos 4 Pak, buka tenda di sana. Ya udah naik aja, kata dia. Akhirnya aku mutusin buat naik. Hari itu juga jam 5 lah kalau nggak salah. Jam 5 lebih 15 aku udah prepare semuanya, naiklah aku sendiri solo. Sendirian? Iya, anak-anak kan udah pada di atas duluan 4 orang. Aku naiklah sendiri. Nyampe pos 1 yang tadi aku trouble, itu matahari udah nggak ada, udah gelap banget dan mendung dan udah mulai turun gerimis lagi. Disitulah ya kalau kata orang anak muda galau. Aku mau lanjutin apa balik kanan? Iya. Tapi kata si bapak tadi, kayaknya sih kuat, insya Allah, gue bilang gitu. Naiklah lanjutin. Jam 6-an pos 1 tuh naik lanjut. Dari pos 1 ke pos 2 tuh standarnya naik tuh estimasi waktunya tuh sejam. Makanya aku perkirain, wah nyampe jam 7 nih. Aku bilang, nyampe
sampai ke jam 7 lebih sedikit lah, mungkin karena hujan gerimis kan, jadi Iya. lebih lambat. Nyampe pos 2 aku bilang, oh ini pos 2 nih kayaknya. Loh, pas aku lihat, oh kok bukan, udah sejam lebih loh aku naik. Apa aku pikir nyasar ini ya, tapi jalur bener aku bilang. Akhirnya aku buka GPS tracking, gak ada sinyal. Berhenti sebentar, minum, rokok, walaupun gerimis. Akhirnya kayaknya sih ini masih jauh, gue bilang gitu. Ini belum pos 2, gue bilang. Jadi lanjut. Lanjut. Ternyata itu emang masih pertengahan, dan ternyata aku muter jalurnya itu, Mas. Aku jalurnya muter ternyata. Makanya jadi lebih jauh. Emang lebih landai. Begitu. Akhirnya di perjalanan tuh hujan gede. Kisaran 7.30 lah, setengah 8. Hujan mulai gede. Aku bilang, wah ini gawat nih. Aku udah pasang hand cover buat carrier, terus pasang jas hujan. Aku bilang, kayaknya nih aman juga sih buat naik, lanjutin. Tapi Ngeliat karena tanggung juga karena ya, udah di tanggung tengah-tengah juga, ya karena sendirian. tengah-tengah kan. Nyampe pos 2 belum, dari pos 1 udah lewat kan Iya. posisinya. Udah ngeliat jalurnya udah nggak terlalu curam juga, masih landai. Makanya lanjut lah. Dari situlah mulai aku ngedengar suara-suara aneh. Ada yang manggil nama, Met. Aku bilang, ini Itu tapi panggilan-panggilan itu jelas banget jelas suaranya. banget. Dan itu dekat banget. Deket banget. Serasa di belakang. Tapi ya, aku inget omongan ya, dulu juga kalau misalnya kayak gitu jangan nengok aja. Kata orang tua. Ya kalau ada apa-apa di hutan, ada yang panggil apa jangan nengok aja, udah jalan aja. Ada yang panggil nama, ada yang panggil ada yang panggil Kang. Wah itu udah jelas banget di belakang tuh, Mas. Jelas ya. Jelas suaranya. banget itu. Malahan ada suara aungan harimau juga. Gue bilang, ini kok ada harimau? Gue bilang, ini ngeri banget. Gue bilang, tapi kayaknya enggak deh ini. Aku galau juga seperti itu, Mas. Lumayan tuh, belum nyampe lagi gue ke pos 2. Gak ada orang, mana gelap. Untung aku bawa headlamp cadangan 2, jadi mungkin kalau satu habis satu lagi bisa dipakai kan. Iya. Dan itu hampir mendekati pos 2 ada kejadian aneh. Yang menurut aku sih aneh. Ada suara pohon tumbang. Ya kayak pohon tumbang tuh suaranya jelas banget itu, Mas. Dekat banget kayak di pinggir itu. Aku sampai kaget loh. Gak ngerti juga. Pas suara pohon tumbang tuh kaget banget. Aku langsung standby headlamp, nyalain lebih terang. Satu lagi yang di tangan, aku cari. Takutnya emang beneran pohon tumbang kan. Iya, iya. Aku putar-putar keliling, gak ada juga. Dari situlah, loh kok suaranya jelas banget. Apa aku halusinasi ya, gue bilang gitu. Dalam hati, ini apaan? Gue bilang, bismillah aja deh. Gue bilang gitu, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Lanjutlah. Dari situ udah mulai berat nih. Udah memang beban kena air kan. Iya. Udah mulai berat. Dan wah ini beda lagi nih beratnya nih. Gue bilang nih, aneh-aneh nih kayaknya. Lanjutlah. Jalan, nyampe pos 2 tuh kebeneran. Alhamdulillah nyampe pos 2 ada tenda. Ada tenda. Ada tenda. Gue bilang kaget banget di pos 2 kok ada tenda ya. Dan ternyata emang ada yang nge-camp di situ, Mas. Dia berdua. Ya, sayangnya gue panggil, izin masuk. Mas, gue bilang, boleh izin masuk? Gue bilang gitu kan. Dia bilang, oh iya boleh Kang. Masuk aja Kang. Ternyata mereka masih anak kecil, Mas. Masih anak-anak. Masih anak-anak SMP lah. Gila tuh mereka. 2 orang tuh Dua cowok-cowok. orang cowok semua. Hebat ya, berani ya. Gila. Ya kalau dipikir-pikir juga dulu juga
Saya juga kayak gitu sih. Umum ya berarti ya. Umum sih. Ya cuma kan mereka dengan kondisi hujan gitu kan, mereka yang mungkin juga sama, gak sempet nyampe ke atas, kepaksa ngecamp di situ. Pas aku lihat perbekalan mereka mas yang gua aneh tuh, dia nggak bawa sleeping bag, dia cuma bawa sarung doang mas. Sarung sama apa? Dia nggak bawa matras, nggak bawa dia. Jadi si tenda tuh dalam tuh basah, rembes. Gue bilang, lu berdua nekat amat. Dia bilang kan, aku mau deket mas di sini rumahnya. Dia bilang itu. Lah, gue bilang deket juga, ini alam loh. Tapi aman sih, Sina. Aku udah biasa kan dia bilang gitu. Udah, gue bilang. Tapi aku izin ya, boleh nggak nih? Aku ikut tidur di tenda kamu, gue bilang gitu kan. Ya udah, oh, boleh aja kang. Barengan aja. Nanti besok pagi kita summit bareng. Dia bilang begitu. Akang berapa orang? Dia bilang gitu. Aku asalnya 5, gue bilang. 4 orang udah naik duluan, gue bilang gitu. Dia udah nunggu di pos 4, gitu. Aku ketinggalan, ada trouble tadi, bilang gitu. Makanya aku nyusul. Pas ketemu di sini, gue bilang gitu. Ya udah bareng aja, nanti pagi-pagi kita summit bareng. Dia bilang gitu. Oke lah, udah ganti baju pakai yang kering kan, karena basah posisinya. Udah makan malam sama mereka bareng-bareng. Gue bilang ya udah istirahat aja yuk. Gue bilang udah hampir jam 9:30. Gue bilang udah istirahat bareng kan, istirahat. Disitulah mulai lagi nih aneh-aneh lagi. Hujan mulai gede. Hujan lagi, Gede banget mas. Terus sampai suara tetesan air hujan tuh kedengeran di atas tenda tuh, udah kedengeran. Gue bilang ini gede banget hujan. Mana gua di bawah pohon lagi itu tendanya. Takutnya kan ada pohon tumbang. Ya. Hari juga. Udah mulai istirahat nih 9:30-an. Baru juga 5 menit lah gua mau tidur. Tuh anak berdua. Udah lah. Bang. Gua bilang. Kang. Itu ada suara apa ya di luar? Udah lu diem aja, gue bilang gue udah mau tidur kan. Gitu lah, anak berdua ngapain gue dengerin suara kayak gitu. Udah suara binatang, gue bilang itu. Oh suara binatang, ya udah tidur istirahat. Besok pagi kan harus summit, gue bilang itu. Ya udah istirahat tuh, lumayan tuh. Kisaran kalau nggak salah mah jam 11 setengah 12-an mereka bangunin gue lagi mas. Bangunin lagi. Kang, ada suara orang jalan. Buset deh, gue bilang astaga ini anak. Udah gue bilang itu pendaki yang lain lagi naik, gue bilang gitu mas. Gue bilang masa sih Kang, ini setengah 12 loh. Ya udah biarin. Tapi nggak coba dilihat dari jendela tenda nggak? Nggak juga mas, ngeri juga gue. Orang gua aja ngeri kok. Ini suara setengah 12 malam, hujan gede loh. Udah ada feeling ya, udah ya. ada feeling lain lah gitu ya. Cuman berusaha dialihkan supaya situasi nggak takutkan gitu ya. Biar nggak terlalu menegangkan juga kan. Yang gue bilang kan, ini di hutan loh, ini di gunung loh. Kalau ada apa udah biarin aja. Gue bilang, toh mereka dengan dunianya, kita juga dengan dunia kita juga kan, masing-masing. Tapi tuh anak ngomong terus, Kang, itu benar nggak Kang? Orang yang lewat, apa bukan? Gue bilang, udah, diam aja, istirahat aja. Akhirnya setengah jam kemudian lah, gue coba istirahat nih. Istirahat jam 1-an malam berpipis. Ya, mau nggak mau dong, walaupun hujan ya gue pipis aja dulu keluar. Pipis, gue bilang lihat kondisi kan, nyari tempat buat pipis, gali tanah. Kebiasaan gitu kan, kalau naik gunung mau buang air kecil, buang air besar, pasti gali tanah biar lebih aman, nggak ada binatang terutama.
tutup lagi. Situ gue penasaran. Jam 1 malam gue keluar pipis, penasaran lu Mas. Cariin tuh yang tadi jalan. Takutnya beneran orang, kalau enggak binatang. Yang gue takutnya binatang sih terus terang. Yang gue tahu tuh binatang malam kan ya tahu sendiri. Iya. Kayak gimana? Penasaran gue. Pakai senter cariin nggak ada. Di situ gue juga mulai ya lumayan merinding lah. Feeling makin jadi. Ini apaan? Gue bilang. Lah mudah-mudahan lah. Ada apa-apa. Udah jam 1 juga kan. Udah beres pipis. Masuklah gue tenda. Istirahat lagi. Kejadian lagi tuh anak-anak bangunin gue lagi Mas. Jam 4 subuh. Kang. Itu kayaknya ada temennya deh. Yang manggil. Gue bilang astagfirullah ini apaan lagi ini anak nih gue bilang. Udah teman-teman gue udah pada di atas. Udah diam aja. Ntar lagi subuh. Beneran Kang tuh yang manggil. Manggil siapa? Dia manggil Akang. Tapi sama Akangnya kedengeran nggak ada yang manggil? Nggak ada Mas, gue nggak denger apa-apa. Cuman mereka doang yang dengar berarti doang ya? Yang makanya kan gue bilang udah diem aja. Gue bilang gitu. Gue nggak denger apa-apa. Kalau kedengeran semua Kadang masih kedengeran logis semua lah masih ya. logis kan? Iya. Ini kan dia doang, mereka berdua. Jam 4 subuh loh. Gue bilang udah tidur aja. Ntar lagi sholat subuh, ada subuh udah. Gue bilang nanti kita sholat bareng. Gue bilang tayamum aja. Oh yang bener Kang, itu temennya bukan. Gue bilang itu mah itu suara binatang. Gue bilang tuh kalau enggak burung, kalau yang lain. Gue bilang udah diamin aja. Gue bilang itu. Padahal dalam hati gue juga ngeri juga tuh. Sama ya rasa sama ada ya. Orang mereka denger kok gue enggak. Ngeri juga. Alhamdulillah jam 5 subuh udah mulai ada suara-suara burung, ada suara tupai, dan alhamdulillah juga ada yang naik. Pas gua buka tenda, ada yang naik nih rombongan nih. Kalau nggak salah 4 atau 5 orang juga lah, mereka 4 orang. Mereka naik lah, nyapa lah kita saling sapa kan. Gue bilang Kang mau naik? Dia bilang iya Kang. Ntar aku istirahat dulu ya. Aku duluan ya. Gue nanya lah yang semalam. Kang ngecamp di mana? Aku ngecamp di pos 1 Kang. Mereka kan bilang. Oh gitu. Malam ada yang lewat nggak Kang? Setahu aku sih enggak Kang ya. Aku dari sore loh. Dari sore itu jam berapa ya? Jam 7-an lah. 7-an aku udah naik ya. Dari pos 1. Mereka datang mungkin kan. Mereka kehujanan di pos 1. Dia bilang. Aku nanya. Malam ada yang lewat nggak Kang? Gak ada, cuma kita doang. Wah jadi ingat yang semalam. Loh, anak-anak juga dengar yang semalam. Gue bilang, lah ini apa ya? Berarti bener pilih anak-anak malam tuh bukan orang nih kayaknya. Gue bilang, anak-anak yang denger tuh suara langka itu. Makanya wah ini ngeri banget. Sampai merinding gue. Alhamdulillah, bilang ya udahlah mungkin tuh semalam jangan diceritain kan. Kalau mau ceritain itu udah nyampe rumah, nyampe base camp baru cerita. Jangan sampai cerita di atas. Akhirnya jam 5:30, jam 6-an lah kurang lebih naiklah aku sama anak-anak. Nyampe ke teman-teman aku di pos 4, mereka pada kaget. Loh, wah, lu ngapain? Nyusul, mereka bilang. Tahu gua, pengen aja naik. Tadi trouble. Terus kenapa bisa nyusul sendiri? Ini siapa? Ini yang di pos 2 tadi kan? Nah, mereka juga ketemu sama ketemu. Iya, mereka dari pos 2. Gua bilang, kok wah aneh banget sih. Giliran siang, bareng sama kita, wah trouble. Mereka panggil gua wah, karena aku paling tua. Mereka giliran sendiri kok wah bisa. Kok aneh banget sih wah. Gak tahu.
Sendiri dan malam lagi. Malam hujan lagi loh mas. Nggak ngerti gue juga. Ya mungkin ya waktu siang bareng sama anak-anak itu mungkin bukan fisik gue yang kena kali, mental mungkin, karena kan mental tuh nomor 1. Ya jelas. Apalagi udah nyampe di tempat, gua kan punya pengalaman buruk di gunung itu, udah 2 kali loh. Naik gunung itu dua-duanya nyasar. Yang satu mah hampir celaka, malahan gua nyampe udah ujung tebing, ujung jurang. Itu nyasar itu karena istilahnya nggak ngikutin peta, atau memang seperti ada yang nyasarin gitu? Jadi ya mungkin karena omongan aneh gua aja sih kayaknya sih ya. Jadi itu yang paling parah yang kedua. Waktu pendakian kedua ke situ, gua bilang, "Udah, gua di depan, gua udah pernah naik. Gua hafal jalan." Mungkin tapi nggak tahu juga kan ada sompral kali gitu. Nah, menurut Sunda sompral. Gua udah pernah naik sini. Gua hafal jalan. Perasaan gua ya, itu bener loh jalan. Tapi udah di ujung jurang. Kalau nggak ditarik sama anak-anak yang di belakang, udah. Dia bilang, "Wah, lu ngapain ke situ? Itu jurang." Itu kejadian siang malam? Itu siang. Yang pendakian kedua. Ngeri banget sama anak-anak teman kerja itu dulu. Tapi setelah tadi balik lagi ke yang tadi sama anak yang 2 itu. Nah itu berapa malam tuh di puncak tuh di pos 4? Sama anak-anak itu kan aku udah bermalam semalaman ya di pos 2 sama anak-anak kecil tuh kan. Teman-teman aku tuh udah gak nginep lagi, cuma semalam doang. Sampai pos 4 sama anak-anak ketemu, naiklah kita ke puncak. Sebentar lah ambil dokumentasi, paling terus doa. Nah udah nyampe sekitar sejam sampai 2 jaman, turun lagi ke tempat anak-anak ngecamp. Anak-anak teman-teman aku yang 2 itu mereka masih di atas. Nah, gua turun lagi lah ke teman-teman aku yang 4 orang tuh. Makan sana, udah beres pulang. Alhamdulillah. Aman sama perjalanan turun. Sama perjalanan tuh aman. Cuma naiknya doang. Ekstrim ya. Terus nyampe base camp, gue ceritain lah sama mereka. Tadi itu wah gila lu Wak, sendirian lo. Terus mereka ada kejadian yang unik juga nggak gitu? Yang berempat tuh. Yang berempat tuh. Enggak, mereka aman-aman aja. Berarti yang kena nih istilahnya yang kena tanda kutip kena ganggu nih cuman Kang Ahmed sama 2 anak. Ya, 2 anak ya? SMP itu. Gitu. Ya mereka juga yang teman aku yang berempat tuh ngomong, wah lu gila lu. Kalau gua udah nggak bakalan naik, udah aja stay. 1 malam, 2 hujan loh Wak, ngeri juga. Gua punya mental kuat dari mana itu? Gua bilang lah, ya ada tadi, gue bilang ketemu sama sepasang. Yang mereka itu ketemu nggak sama yang sepasang? Itu dia. Gue bahas di situ, mereka nggak ketemu. Nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga loh. Nggak ada, Wak, nggak ada sepasang cewek cowok. Ya maksudnya sepasang lansia lah. Ya. Lansia lah yang umur 50-an turun, nggak ada, nggak Wak. Nggak ketemu. Terus si anak SMP itu juga sama? Nggak sama, nggak ketemu. Jadi yang ketemu itu cuma Kang Ahmed. Cuma aku di base camp loh, itu loh, siang loh. Gak ngerti gua. Semenjak ketemu itu, malam berangkat, berarti mulai ya keanehan-keanehan. Mulai. Walaupun nggak kelihatan ya, cuma kerasa doang, kedenger doang. Tapi kan lah, namanya di hutan, pendengaran lebih tajam. Betul. Karena lebih sepi kan. Betul. Tuh gue ceritain di base camp, pas turun di base camp kan ngobrol makan sama anak-anak. Anak-anak pada kaget. Loh Wak, kayaknya lu doang deh Wak yang ketemu mereka. Mereka bilang gitu. Yang bener lu, gue bilang. Iya gue gak ketemu. Mereka bilang gitu. Gila nih.
Apa jangan-jangan mana orang kali ya? Bisa Tahu jadi. juga sih. Tapi mereka ngasih wejangan. Unik lah ya, nggak kayak istilahnya sesama pendaki umumnya Ya, gitu ya. cuman Ini lebih kepada orang tua ngasih tahu ke bener gitu kayak ya. gitu. Cuman yang gua aneh nih ya, aneh nih. Mereka gua tawarin makanan, kopi, rokok, mereka nggak mau. Mereka berdua tuh nggak mau. Tapi mereka nggak bawa perbekalan. Bawa, Oh, mereka bawa. bawa sendiri. Aku kasih biskuit nih. Gue bilang, Pak, makan Pak, ngomil. Gue bilang, Bapak ngerokok nggak? Ini ada rokok, gue bilang gitu kan. Oh ya, makasih Kang. Nah, Tapi selama ngobrol itu si bapak sama ibu itu nggak makan, nggak minum gitu. makan. Oh, makan. Cuman Mereka bawaan sendiri. bawa sendiri mereka. Dia buka, kalau nggak salah mie instan. Dia buka mie instan, dia bawa kompor sendiri. Gue bilang, Pak, ini ada kerupuk, gue bilang. Enak nggak sama mie instan? Oh, makasih Kang. Udah ini aja cukup. Dia ngeluarin satu mie instan berdua. Aku tawarin lah. Pak, ini aja Pak, satu-satu, gue bilang gitu kan. Karena masih perbekalan masih itu baru berangkat kan gitu. Baru sampai pos 1 kan. Udah cukup Kang, aku udah mau pulang kok. Dia bilang gitu. Yang penting mah Akang, ini buat Akang perbekalan. Siapa tahu ada yang butuh. Jadi kejadian uniknya setelah ketemu dengan pasangan itu, Iya. mulai dari sana ada istilahnya yang tadinya down jadi tiba-tiba naik gitu kan, bener-bener, mental udah naik. pol Mas itu Mas, gue bilang, Dan di sana di perjalanan juga banyak kejadian-kejadian unik yang mencekam juga kan ya tadi. Iya, tapi hati gue tuh udah pol aja. Mantep ya. Mantep aja. Makanya sampai ketemu sama anak-anak yang 2 tadi kan. Bilang itu. Nah, gue berkepikiran tuh itu. Pas gue udah pulang lagi ke base camp tuh ngobrol. Tuh anak-anak dulu gue kasih mie instan loh. Gue inget. Jadi setelah menyadari semuanya setelah Turun. Iya. Jadi selama perjalanan ke atas mah Kagak kayak ada Mas. kayak nggak keinget apa-apa gitu. Tadi si bapak bilang siapa tahu ada yang butuh. Ya. Mereka berdua. Mereka bawa mie, sisa mie instan 1. Ya itu yang tadinya mau gua kasih ke si bapak yang di base camp tuh, yang nyeramahin gua, yang ngobrol sama gua itu, gua kasih sama mereka. Dan itu tuh yang ditolak sama si bapak. Gua ceritain sama anak-anak. Gila lu, Wak. Kenapa sih selalu lu aja yang kayak gini? Mereka juga bilang gitu. Udah nggak tahu gua. Nah, gua nggak ngerasa apa-apa. Tapi alhamdulillah yang penting selamat aja, Wak. Mereka bilang, iya sih, yang penting kan pulang dengan selamat. Ya, lumayan lah. Sahabat Kegelapan, terima kasih telah menyimak kisah nyata dari kami ini. Tetap support kami dengan subscribe, like, tombol lonceng, dan jangan lupa komentarnya agar kami semakin semangat untuk menceritakan kejadian-kejadian nyata yang kami alami. Gudang Gelap, karena di balik kegelapan tersimpan banyak kenyataan.